Salam, ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik di tengah-tengah bulan keluarga gereja kita pada bulan ini. Satu topik yaitu kita belajar tentang mengelola keuangan dengan bijaksana. Ya. Mengelola keuangan dengan bijaksana. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan kita pagi hari ini, yaitu di dalam Amsal 21, ya, Amsal 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal 21 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ayat yang kelima saya akan ulangi sekali lagi, saya bacakan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Demikian bacaan firman. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca merupakan firman Tuhan, terlebih melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita semua sepakat ya bahwa ketika berbicara tentang uang ini adalah sesuatu yang sangat menarik minat gitu ya. Banyak orang yang ketika bicara uang, siapa sih yang nggak punya, yang tidak tertarik? Setiap kita pasti tertarik ya untuk berbicara tentang masalah uang, apalagi kalau pegang uang gitu ya. Bahkan karena uang dianggap sedemikian menarik, muncul sebuah pepatah ya, sebuah pepatah yang itu mengatakan ya bahwa uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang gitu ya. Sebuah pepatah yang mungkin yang dulunya uang adalah segalanya, tapi kemudian berkembang jadi sebuah pepatah, uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Sebuah pepatah yang saya pikir banyak didengung-dengungkan secara umum oleh banyak orang gitu ya. Namun saya sedikit kurang sepakat karena ya uang mungkin penting, tetapi tidak mesti bahwa segala sesuatu itu harus dengan uang ya. Uang penting, tetapi tidak segala-galanya itu butuh uang gitu ya. Enggak semuanya butuh uang. Ya, uang bagi kita manusia, termasuk kita orang percaya, ini adalah sesuatu yang saya pikir juga memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Ya, sebab tidak ada satupun di antara kita yang melakukan aktivitas, kegiatan atau memenuhi kebutuhan kita tanpa uang, ya. Baik itu untuk kebutuhan makan minum kita setiap hari, baik itu untuk kebutuhan keluarga kita, kebutuhan anak kita yang sekolah, dan juga kebutuhan sandang dan lain sebagainya. Artinya meskipun uang bukan segala-galanya, tapi kita tidak menutup hati atau mata kita bahwa kita juga memerlukan uang ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun kita juga perlu hati-hati ya di dalam menanggapi, meskipun kita ini perlu uang dan tidak ada seorang pun yang nggak butuh uang untuk menghidupi dirinya. Tapi kita perlu hati-hati bahwa seringkali yang menjadi salah satu sumber pertengkaran, sumber perselisihan di dalam keluarga, di dalam relasi kita dengan sesama kita, itu juga bisa masalah uang gitu ya. Kadang-kala kita berpikir hubungan yang awalnya baik-baik, mungkin dengan relasi teman kita, dengan sahabat kita, dengan orang-orang lain, ya mungkin baik. Tetapi ketika berbicara tentang ada problem masalah uang, seringkali itu menjadi satu sumber masalah. Ya, hubungan yang awalnya dekat menjadi jauh, hubungan yang awalnya cukup harmonis menjadi sesuatu berubah menjadi tidak harmonis. Ini sesuatu yang kita perlu hati-hati ketika kita bicara uang, ya. Dan repotnya ketika kita bicara dalam keluarga,
Kadangkala kurang uang bisa bertengkar. Ini uangnya kurang untuk kebutuhan dan lain sebagainya. Tetapi juga sebaliknya, ketika kelebihan uang juga itu bisa menjadi sumber masalah, betul ya? Kadangkala kurang uang ya lebih repot gitu ya. Tetapi ketika kelebihan uang juga bisa menimbulkan problem. Jadi kita melihat di sini tidak berlebihan ketika ada yang mengatakan bahwa kadangkala kalau menyangkut uang ini adalah sesuatu yang serba repot gitu ya. Ya. Kalau menyangkut uang memang menjadi sesuatu yang serba repot, itu sekali muncul. Ya, namun faktanya ketika kita melihat dalam Alkitab, Bapak Ibu Tuhan, dalam Alkitab tercatat kurang lebih sekitar 2.500 ayat yang itu ya berbicara tentang uang gitu ya. Berbicara tentang kepemilikan harta dan juga berbicara tentang ya bagaimana kita mengatur atau kita mengelola harta itu ya, juga berbicara tentang pengelolaannya. Jadi ketika melihat hal ini, meskipun uang itu adalah sesuatu yang dianggap kadang-kadang bikin repot, tapi faktanya dalam Alkitab lebih dari 2.500, kurang lebih 2.500 ayat berbicara tentang ini, yaitu tentang uang, tentang kepemilikan dan juga tentang pengelolaan harta kita itu. Jadi kita melihat di sini sebuah hal yang menunjukkan kepada kita bahwa ini artinya Tuhan itu memperhatikan masalah keuangan gitu ya. Tuhan memperhatikan masalah keuangan dan bagaimana sikap kita terhadap keuangan kita. Tuhan perhatikan ya. Dan juga ketika melihat bagian ini, kita juga menemukan sebuah fakta bahwa ya masalah finansial adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karena Tuhan tahu bahwa manusia butuh hidup, mereka butuh memenuhi kebutuhannya, dan ini menjadi sesuatu yang penting meskipun bukan segala-galanya. Dan juga kita melihat dengan begitu pentingnya masalah keuangan ini, maka yang jadi PR-nya bagi setiap kita adalah bahwa kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang uang. Ya, bagi kita setiap orang percaya, ketika melihat bagaimana Tuhan juga memperhatikan masalah uang ini, maka perlu bagi kita memiliki pemahaman tentang masalah uang itu dengan baik, dengan benar, sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam keluarga kita, ya, problem keuangan tidak lagi menimbulkan masalah bagi kita, tetapi kita dapat mengelolanya itu dengan baik sesuai dengan ya kehendak Tuhan bagi kita. Ketika kita perhatikan bagian kebenaran firman Tuhan dalam bagian yang kita baca di pasal 21, Amsal 21 ayat 5 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi ayat ini menunjukkan, menegaskan pada kita bagaimana ketika seseorang tidak berhati-hati, ketika kita tidak mengelola harta kita dengan baik, maka harta yang harusnya itu mendatangkan sukacita, menolong kita untuk kita ya memenuhi kebutuhan kita, itu akan menjadi sesuatu yang menjadi masalah baru bagi kita. Oleh karena itu perlu bagi setiap kita memiliki pemahaman yang benar tentang uang, memiliki ya prinsip yang benar bagaimana kita mengelola keuangan kita di dalam hidup kita yang Tuhan boleh berkatkan. Ada 3 poin yang pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama. Kita akan melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang harta ini. Yang pertama kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan bahwa ketika bicara harta, ketika bicara uang, kita harus menyadari satu prinsip dasar yang itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ketika bicara uang kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber keuangan kita, gitu ya. Ketika kita bicara uang, kita harus ingat, ya, bahwa sumber keuangan kita itu adalah Tuhan. Ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18 dikatakan, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagian ini menunjukkan kepada kita bagaimana segala sesuatu kita harus akui, harus sadari bahwa ketika bicara apapun juga termasuk uang di dalamnya, itu sumbernya dari Tuhan. Alasannya sederhana, alasannya sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa
segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya adalah milik Tuhan. Alam semesta beserta segala isinya itu adalah milik Tuhan. Bahkan ketika bicara kepada sesuatu yang lebih kecil, kita, ya, nyawa kita, hidup kita, diri kita, ini adalah milik Tuhan. Kita bisa bayangkan ketika kita berbicara bahwa, oh, harta saya ini sumbernya dari saya. Itu hasil dari apa yang saya kerjakan. Ya, memang benar melalui semua yang kita kerjakan. Tetapi kita ingat bahwa sumber segala sesuatunya itu dari Tuhan. Kita bayangkan seandainya kemudian Tuhan itu mengambil kesehatan kita. Kita bisa bayangkan ketika bagaimana Tuhan mengambil, ya, memanggil nafas kita. Kita nggak bisa bernapas. Mengambil kesempurnaan untuk kita bisa bekerja, bagian tubuh yang mendukung untuk kita bekerja. Maka yang terjadi bahwa apa? Tidak ada yang kita bisa banggakan. Artinya bahwa kita perlu ingat bahwa ya ketika bicara tentang harta, ini prinsip dasar yang harus ada dalam hidup kita, bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Sumbernya itu dari Tuhan. Ya, berasal dari Tuhan dan sumber dari Tuhan. Namun jangan sampai ini menjadi sesuatu yang kemudian menjebak kita untuk kita berpikir, oh, karena semua dari Tuhan, maka saya tidak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Karena semuanya dari Tuhan, ya kan sumbernya dari Tuhan. Ya, maka kita tidak perlu bekerja. Tapi satu bagian firman Tuhan dalam Amsal mengatakan pada kita, ya. Dikatakan, janganlah, Amsal 20:13 dikatakan, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Bagian ini menunjukkan pada kita, ya, meskipun harta atau uang itu berasal dari Tuhan, kita harus tetap mempunyai prinsip juga, pengetahuan yang benar, bahwa bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Kita nggak bekerja, ya sudah, saya nggak bekerja, saya berhenti kerja yang sekarang sudah bekerja. Dan kita yang belum bekerja, kemudian saya nggak punya dorongan hati untuk saya bekerja. Tidak demikian. Meskipun Tuhan adalah sumber keuangan kita, apa yang kita miliki, maka kita pun tetap harus bertanggung jawab, memaksimalkan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Fisik yang baik, ya, tubuh yang sehat dan sebagainya, yang itu menunjang untuk kita bekerja. Ya, bukan berarti kita uang adalah dari Tuhan maka kita nggak bekerja, enggak. Tetapi dengan begitu kita diingatkan bahwa kita perlu memanfaatkan dengan sebaiknya apa yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain bahwa kita jangan berpikir karena sumber keuangan dari Tuhan kemudian kita berhenti bekerja, tidak. Tapi itu mendorong kita, mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya yang ada pada kita, termasuk uang kita, itu adalah bersumber daripada Tuhan. Karena kalau seandainya Tuhan ambil semuanya, kesehatan kita, maka jangankan masih uang, mungkin menjadi, ya, beban orang lain boleh gitu ya. Tetapi Tuhan ingatkan kita bahwa kita tetap melihat, menanamkan prinsip ini dan tetap melihat bahwa ada tanggung jawab lain. Saya juga tidak bermalas untuk bekerja, dengan giat bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat, ya, prinsip kedua yang boleh Alkitab katakan bahwa, ya, kita perlu memiliki, belajar merasa cukup di dalam kita mengelola keuangan, gitu ya. Yang pertama prinsipnya adalah sumber keuangan kita dari Tuhan. Yang kedua, kita melihat bahwa kita perlu belajar merasa cukup. Satu bagian firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Tuhan, kita manusia ini ada natur, satu natur dosa kita. Ya, natur yang awalnya memang Tuhan mau kita menjadi orang yang optimis, ya, punya ambisi dan sebagainya yang baik. Tetapi karena dosa kemudian itu menjadi rusak. Sehingga ada kecenderungan dalam diri kita manusia yang dikatakan tidak pernah merasa cukup. Ada dorongan yang maunya lagi dan lagi dalam hidup kita. Sehingga fokus kita hanya berbicara tentang bagaimana saya mendapatkan sesuatu yang lebih dan lebih. Tetapi firman Tuhan dalam bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa, ya, kita perlu memiliki hati yang cukup, merasa cukup, ya, dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini berbicara tentang memiliki hati yang merasa cukup.
ya, bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah sesuatu yang cukup untuk saya, untuk kita boleh manfaatkan dengan baik. Firman Tuhan dalam bagian menasihatkan kita agar memiliki rasa cukup hidup, ya, karena apa yang Tuhan berikan bagi kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga keluarga kita. Dan juga kita juga melihat bahwa Tuhan juga memberikan berkat itu cukup, ya, cukup. Ada dua hal cukup, ya. Katakan gini, ketika kita bicara berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan berkat yang untuk kita makan, gitu ya. Berkat yang itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi di dalam berkat itu juga Tuhan, ya, sudah menyiapkan ada berkat yang juga itu harus menjadi benih bagi kita, gitu ya. Berkat yang dimakan dan juga berkat yang itu perlu dipersiapkan untuk ditanam, ya. Maksudnya apa, gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang kehidupan manusia kan ada tabur dan tuai, ya. Ketika kita perlu diingatkan bahwa dalam setiap berkat Tuhan, ya, kita perlu sadar bahwa ada berkat yang itu memang Tuhan sediakan untuk makan, tapi Tuhan juga sudah siapkan ada berkat yang maunya supaya kita pakai untuk benih, untuk kita tabur. Tabur kemana, ya? Kita perlu ingat bahwa di dalam kehidupan kita, setiap orang percaya kita juga punya tanggung jawab yang Tuhan berikan, ya. Pekerjaan Tuhan, untuk kita mungkin kita terbeban untuk, ya, untuk dengan orang-orang lain, memperhatikan orang-orang lain yang kekurangan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu ingat hal ini bahwa kita harus melihat, belajar merasa cukup. Dan seringkali ketika kita tidak belajar merasa cukup, bahwa kadang-kala apa yang harusnya menjadi bibit, apa yang harusnya menjadi benih yang kita tanam, itu ikut dimakan, gitu ya. Ikut memenuhi kebutuhan, sehingga apa? Fungsi kita sebagai orang percaya itu kemudian tidak berjalan dengan baik. Dan ketika semua terjadi, yang terjadi apa? Tentunya sistem yang ada di dalam pekerjaan Tuhan, dalam, ya, kehidupan bermasyarakat juga akan kacau, ya, muncul ketidakseimbangan. Jadi kita perlu melihat bahwa prinsip yang kedua ini penting, bahwa belajar merasa cukup, supaya apa? Kita bisa membedakan, ya, mana ini berkat yang memang Tuhan siapkan dan mana berkat yang memang Tuhan mau untuk saya pakai untuk, ya, menabur, menanam atau sebagai benih dan lain sebagainya. Itu yang kedua, Bapak Ibu Tuhan. Ya, yang ketiga ini yang cukup menarik untuk kita boleh perhatikan, ya. Ya, ini yang sering kali terjadi dan ini adalah problem banyak orang dan banyak keluarga, sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan dalam keluarga, yaitu bahwa di dalam mengelola keuangan dengan bijak, Alkitab katakan bahwa kita perlu membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, gitu ya. Kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika kita hidup sebagai manusia, Bapak Ibu dari Tuhan, Tuhan itu, ya, kita itu memiliki yang namanya kebutuhan, ya, pokok, ya. Kita manusia memiliki yang namanya kebutuhan pokok. Apakah kebutuhan pokok itu? Ya, ketika bicara tentang sandang, pangan, dan papan, pokok, ya, itu sesuatu yang nggak bisa ditunda. Siapa yang mau nunda, mau makan pangan, gitu ya, mau nunda makannya bulan depan, hari ini nggak makan, bulan ini nggak makan, nggak mungkin, kan, gitu ya. Artinya ini adalah suatu kebutuhan pokok yang ada dalam kehidupan manusia, ya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lebih luas lagi, mungkin pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang ada dalam diri kita. Kita diingatkan bahwa kita perlu membedakan kebutuhan kita, ya, dan kita butuh yang namanya kebutuhan, memenuhi kebutuhan pokok itu. Dan juga seringkali yang terjadi, ya, ini yang jadi masalah muncul dalam kehidupan banyak orang, ya, yaitu ketika mereka sudah mulai tidak bisa membedakan antara kebutuhan pokok dan juga antara kebutuhan dan juga keinginan, ya. Ya, ini yang susah ketika tidak lagi bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang jadi masalah, sehingga menimbulkan masalah ketika kebutuhan pokok terbengkalai, terabaikan, dan mereka cenderung mungkin yang mendominasi adalah keinginan-keinginan. Yang terjadi adalah tentunya ada kekacauan dalam keuangan, dalam keluarga tentunya, kalau kita bicara keluarga, juga keuangan pribadi. Karena apa? Cenderung bahwa hanya keinginan-keinginan, sehingga lupa ada kebutuhan pokok bagi keluarga kita yang harus kita penuhi, ya. Dan kita diingatkan di dalam satu bagian firman Tuhan, ya,
dalam Timotius ya, 1 Timotius 5:8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kita melihat bagaimana tanggung jawab ini untuk kita memahami, bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini penting karena apa? Kalau seandainya tidak, kebutuhan pokoknya terabaikan, kita diingatkan bahwa kita nggak jauh bedanya dengan orang yang murtad, ya, dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi ini perlu kita ingat dalam hidup kita, dalam diri kita. Sedangkan yang kedua, kita melihat apa sih keinginan itu? Ya, keinginan itu bicara tentang sesuatu yang bukanlah kebutuhan pokok, gitu ya. Keinginan itu bukanlah sesuatu yang bukanlah kebutuhan pokok, ya. Dan sifatnya ini adalah bisa ditunda, gitu ya. Kalau tadi kebutuhan pokok sifatnya nggak bisa ditunda, nggak mungkin makan 1 bulan ini nggak makan, bulan depan makannya, nggak mungkin kan. Tetapi ketika bicara keinginan ini bicara tentang sesuatu yang bisa ditunda. Ya kalau bulan ini nggak bisa ya mungkin bulan depan, bulannya depan, bulan-bulan lagi ke depan atau tahun depan kita bisa lakukan itu. Tetapi yang jadi masalahnya di sini sering terjadi, ya bahkan kadang-kala dianggap bahwa keinginan atau kebutuhan di luar kebutuhan pokok itu menjadi kebutuhan. Sehingga banyak orang kemudian mengejar, ya berusaha untuk memenuhi itu dan kemudian ketika keuangan tidak stabil, yang terjadi adalah mereka kemudian ya mengambil jalan pintas di dalam kehidupan mereka, yaitu tentunya ketika paling mudah zaman ini adalah kita mungkin berhutang gitu ya. Zaman ini kita berhutang. Ketika sudah tidak terpenuhi itu dan kemudian keuangan kita sudah kacau, yang paling mudah adalah berhutang gitu ya. Kita berhutang kemana-kemana dan yang paling simpel kan banyak tawarannya gitu ya. Ini yang berbahaya. Jadi prinsip yang kedua yang perlu ada dalam diri kita ketika kita bicara tentang bagian ini, yaitu bahwa kita perlu membedakan, kita harus mampu membedakan manakah kebutuhan dan juga keinginan. Bapak Ibu Tuhan, seorang hamba Tuhan ya, bernama Rick Warren ya. Ini adalah seorang hamba Tuhan yang cukup dipakai luar biasa di Amerika. Di dalam pelayanan selama 40 tahun dia katakan demikian ya. Dia menyebutkan bahwa masalah keuangan terutama masalah hutang itu adalah merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak orang di seluruh dunia dan termasuk di dalamnya adalah anak-anak Tuhan. Dan dikatakan bahwa bahkan banyak di antara mereka yang terpaksa hancur rumah tangganya karena masalah tersebut. Jadi problemnya apa di sini? Ya banyak orang yang itu terjebak bahwa mereka tidak bisa membedakan namanya itu kebutuhan atau keinginan. Jadi sekali lagi kita diingatkan dalam bagian ini bahwa kita perlu bijaksana dalam kita mengelola keuangan dalam diri kita. Kita diingatkan bahwa kita perlu melihat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini adalah sumbernya Tuhan, gitu ya. Kita diingatkan bahwa kita perlu melihat bahwa kita harus belajar merasa cukup. Dan kita juga diingatkan bahwa kita perlu dan kita harus mampu membedakan mana kebutuhan dan juga keinginan. Bapak Ibu Tuhan, apalagi ketika bicara tentang zaman ini, zaman digital gitu ya. Ketika kita bicara tentang godaan untuk kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan ini yang terjadi gitu ya. Apalagi ketika kita bicarakan di dalam ya perkembangan teknologi saat ini, medsos, ya seringkali kita memperhatikan banyak pengiklan yang menampilkan sesuatu yang menarik gitu ya. Konten-konten yang menarik. Sehingga ketika orang melihat itu ya, kita sebagai konsumen kadang kita melihat ya, ini begitu menarik gitu ya. Walaupun kadang-kadang faktanya tidak demikian karena pengiklan itu kan tujuannya memang menarik hati gitu ya. Itu yang terjadi ya. Dan kemudian karena kita tertarik jatuh hati, banyak orang kemudian berusaha. Itu yang kemudian membuat orang ya gelap ya, sudah mulai tidak bisa membedakan apa itu kebutuhan saya ataukah itu keinginan saya karena termakan iklan. Dan mereka melihat bahwa itu adalah sesuatu yang menarik hati, sesuatu yang harus didapatkan dalam kehidupannya. Memang tidak salah Bapak Ibu Tuhan ketika kita bicara menyenangkan diri atau juga kita membeli sesuatu asalkan kita bisa, ya, asalkan itu tidak mengganggu kita.
dan kita perlu ingat kebutuhan yang utama dalam keluarga kita sudah terpenuhi, bisa. Tapi jangan sampai ketika kemudian karena keinginan itu yang mendominasi dalam pikiran kita, yang terjadi kita akan kesulitan, kita akan kemudian akan menghancurkan ya kehidupan kita, keluarga kita, dan juga tatanan pengelolaan keuangan kita yang kemudian sangat sulit untuk kita boleh kembali normalkan. Jadi 3 prinsip yang pada pagi hari ini boleh kita renungkan bersama, ya bagaimana kita dapat mengelola keuangan dengan bijaksana. Yaitu ketika kita boleh bersama-sama melihat bahwa ya semua yang kita miliki termasuk uang itu bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu segala sesuatunya harus kita melihat dari perspektif Allah, bagaimana Allah mendorong kita untuk kita boleh mengelolanya dan kita bertanggung jawab di dalamnya. Dan kita melihat juga bahwa berkat Tuhan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga kewajiban kita. Oleh karena kita perlu belajar menanamkan dalam diri kita untuk kita boleh merasa cukup, ya menanamkan merasa cukup, ya tidak mau lagi dan mau lagi. Dan juga yang ketiga, kita perlu belajar untuk kita membedakan mana itu kebutuhan dan juga keinginan, membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan dalam diri kita. Jadi ini satu prinsip yang boleh kita renungkan bersama pagi hari ini, ya. Dan kita tahu bahwa dunia saat ini hadir dengan banyak sekali godaan, apalagi medsos, dunia ada di tangan kita, gitu ya. Dari Amerika bisa buat iklan dan langsung kita dapatkan, gitu ya, di Indonesia, gitu ya. Kadang-kadang menarik sekali, ya. Tetapi kita diingatkan bagaimana kita dapat mengelola keuangan dengan bijak. Prinsip yang pertama, kita harus tahu bahwa sumber keuangan kita itu Tuhan. Maka kita bertanggung jawab kepadanya juga. Dan juga kita perlu belajar merasa cukup. Dan juga ingat, belajar untuk dapat membedakan mana kebutuhan, antara kebutuhan dengan keinginan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, dan kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat bagi kita untuk kita boleh mengelola keuangan kita dengan bijaksana, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Kembali kami diingatkan, kami ditegur oleh firman-Mu, dan kiranya ini juga boleh menjadi satu saat di mana kami mulai introspeksi diri kami sebagai di dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh lebih lagi bertanggung jawab untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami boleh mengelolanya dengan bijaksana, untuk kami boleh memakainya juga dengan bijaksana, sehingga itu juga boleh menghadirkan sukacita dalam keluarga kami, terlebih melaluinya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam melalui hidup kami. Berkati kami sekalian Tuhan dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap kondisi hidup kami, Tuhan yang tahu, dan kiranya Allah yang juga terus memimpin kami, memberikan pertolongan bagi kami untuk kami boleh kembali dapat secara bijaksana mengelola apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, kiranya Tuhan yang terus menolong dan terus membimbing hidup kami. Ini doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.